Shalom anak-anak, selamat pagi, ketemu lagi dengan Miss Moren. Saat ini kita mau masuk pembelajaran 3. Tapi sebelum kita masuk pembelajaran 3, Miss mau tanya, apa kabar kalian semuanya? Miss harapkan kalian tetap sehat, semangat untuk mengikuti pembelajaran-pembelajaran pada hari ini. Oke anak-anak, sekarang kita masuk di pembelajaran 3 subtema pertama. Buka halaman 17 ya. Kita masuk di pelajaran IPA. Miss bacakan, kalian tolong perhatikan. Ayah sedang membaca koran, ibu sedang membaca majalah, kakak sedang membaca buku cerita. Terbuat dari bahan apakah koran, majalah, dan buku cerita? Sebutkan benda-benda lain di sekitarmu yang terbuat dari bahan tersebut. Nah, tadi koran, buku cerita, kemudian majalah adalah terbuat dari kertas. Oke, dari kertas. Nah, selain dari dari kertas, tapi bahan utamanya adalah kayu ya. Nah, yang di sekeliling kita apa yang terbuat dari kayu? Lemari, ya kan, tempat duduk, kursi, meja, ya, dan masih banyak lagi, ya. Sekarang perhatikan di Ayo Membaca. Ibu guru berkata, anak-anak, benda-benda di sekitar kita terbuat dari berbagai bahan. Pada bagian sebelumnya, kamu telah mempelajari kayu. Tahukah kamu contoh bahan lainnya? Cika bertanya, saya tahu Bu, ada bahan plastik dan kertas. Danu berkata, saya juga tahu Bu, kaca, karet, dan logam. Ibu guru berkata, pintar sekali murid-murid ibu. Iya benar, yang Cika dan Danu sebutkan tadi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kertas. Kertas banyak kita manfaatkan dalam berbagai kegiatan sehari-hari, terutama dalam proses belajar ya. Contohnya buku tulis dan buku pelajaran yang kamu gunakan terbuat dari kertas. Made bertanya, apakah kertas juga memiliki kelebihan dan kekurangan seperti kayu, Bu? Ibu guru menjelaskan, tentu saja setiap bahan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan kertas yaitu ringan, mudah diolah, dan mempunyai dahan serap air yang baik ya. Kekurangan kertas yaitu pertama mudah robek, kemudian mudah terbakar ya kan, dan tidak tahan air. Di sini kita langsung masuk di Ayo Berlatih ya. Di sini ada kata-kata ringan, terbakar, kardus, tisu, tinta. Yang pertama, kertas digunakan untuk menulis karena kertas dapat menyerap tinta. Kalian tuliskan tinta, oke? Lalu yang kedua, titik-titik terbuat dari bahan kertas yang sangat tebal dan kuat. Biasanya apa yang terbuat dari bahan yang sangat tebal dan kuat? Betul, kardus. Kalian tuliskan kardus. Untuk nomor 3, 4, dan 5 kalian lanjutkan di rumah ya. Kita masuk di Ayo Lakukan. Nah, di sini masih pelajaran bahasa Indonesia ya. Kalian tulis di buku PS tematik. Yang pertama, kosakatanya tangki ya. Artinya kalian tuliskan wadah tempat menyimpan atau menimbun air ya. Minyak tanah, tadi air, minyak tanah dan sebagainya yang terbuat dari logam. Yang kedua, palm ya. Itu campuran bahan selulosa seperti kayu, kertas, kain bekas yang dilumatkan dan dimasukkan ke dalam air untuk membuat kertas, bubur kertas ya, menjadi bubur kertas. Kemudian yang ketiga itu serat ya. Yang serat artinya sel atau jaringan berupa benang atau pita panjang berasal dari hewan atau tumbuhan, ulat, batang pisang, daun nanas, kemudian kulit kayu ya. Digunakan untuk membuat kertas, tekstil, dan sikat. Kemudian yang keempat, selulosa. Nah, selulosa yaitu polisakarida yang dihasilkan oleh
sitoplasma, sel tanaman yang membentuk dinding sel. Kemudian yang terakhir, yang kelima, gelondongan ya. Gelondong. Gelondong itu yang pertama kalian tuliskan alat untuk menghubungkan benang, kawat, tali, plastik, dibuat dari kayu atau kaleng ya, ataupun besi. Nah itu gelondong ya. Yang kedua, dapat menyatakan nama dari seseorang atau tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan ya. Nah kita masuk di ayo belajar ya, masih di pelajaran bahasa Indonesia. Perhatikan di sini, Cika dan temannya sedang bercakap-cakap ya. Cika, tahukah kamu jika hutan di bumi semakin berkurang? Ya, aku tahu. Salah satunya untuk membuat kertas. Ya, oleh karena itu kita harus menghemat kertas sebisa mungkin. Nah, biasanya anak-anak yang Miss perhatikan kalau ketika guru sedang mengajar, kalian suka coret-coret kertas. Entah itu dicoret, entah itu digambar, ya kan? Akhirnya kertas itu ya terbuang begitu saja. Ya, sebaiknya jangan, kita harus hemat. Jadi ketika kertas itu dipakai ketika guru sudah menyuruh mengerjakan di buku, kalian kerjakan. Ketika guru menyuruh untuk menulis, kalian tulis. Ketika guru suruh menggambar, kalian tuliskan, kerjakan menggambar. Seperti itu. Jadi maksimalkan penggunaan kertas semaksimal mungkin. Oke? Kemudian perhatikan di bawahnya, kayu banyak dimanfaatkan oleh manusia, misalnya sebagai bahan bangunan, membuat perabot rumah tangga, dan juga untuk membuat kertas. Karena kebutuhan kayu semakin meningkat, pepohonan di hutan semakin banyak yang ditebang. Akibatnya hutan menjadi rusak. Nah, kalian lanjutkan halaman 20 dibuka. Banyak bencana alam yang terjadi akibat rusaknya hutan, seperti terjadinya banjir dan tanah longsor pada musim hujan serta kekeringan pada musim kemarau. Udara di bumi juga semakin meningkat. Betapa pentingnya hutan bagi kehidupan di bumi. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestariannya. Salah satu cara menjaga kelestarian hutan adalah dengan menghemat pemakaian kertas. Nah, kalian bisa lihat di sini gambarnya, lihat ya. Jadinya terlihat sekali yang namanya hutannya gundul ya, nggak bagus kan kelihatannya ya. Jadi hutan menjadi rusak karena banyak pohon yang ditebang secara berlebihan. Oke, kita masuk di bagaimana sikapmu. Kalian berilah tanda centang sesuai dengan kolom-kolom yang sesuai ya. Pertama, di sini ada sikap kalian itu sudah melakukan atau belum melakukan. Lihat yang pertama, menggunakan sapu menggunakan sapu tangan daripada tisu. Nah, ketika kalian, kalau misalnya kalian bepergian, kalian lebih sering menggunakan sapu tangan atau menggunakan tisu. Kalau menggunakan sapu tangan, kalian centang sudah melakukan, tapi kalau belum melakukan berarti kalian centang di belum melakukan ya. Kemudian yang kedua, menggunakan kertas di kedua sisi bolak-balik. Nah, maksudnya gini. Kalau kalian menuliskan ya di buku tulis, contohnya nih seperti ini. Kalau kalian sudah menuliskan di sini ya, baliknya pun kalian tulis ya, jangan dikosongkan ya. Jadi kita sama-sama harus belajar untuk menghemat penggunaan kertas. Kalau kalian sudah lakukan, kalian centang. Tapi kalau kalian belum lakukan, kalian juga centang ya. Jadi sesuai dengan apa yang sudah kalian lakukan. Nah, untuk nomor 1 ini sampai nomor 5 itu tugas kalian di rumah ya. Kalau kalian sudah lakukan, kalian centang. Tapi kalau kalian belum melakukan, kalian centang di belum melakukan. Paham sampai di sini anak-anak? Oke, kita lanjut di pelajaran matematika halaman 21. Nah, di sini kalian perhatikan salah satu benda yang terbuat dari kertas itu adalah buku ya. Ardi mengukur sebuah buku. Ardi menggunakan penggaris. Penggaris merupakan salah satu alat ukur untuk mengukur panjang benda. Terdapat beberapa alat untuk mengukur panjang benda. Nah, sekarang kalian lihat gambar pertama yang ini ya, gambar pertama yang ini adalah
Penggaris ya, penggaris digunakan untuk mengukur panjang pensil, buku, buku tulis ya kan, kemudian penghapus dan sebagainya kalau ketika disuruh oleh guru ya. Kemudian meteran pita ya, nih meteran pita yang biasa dipakai oleh tukang-tukang jahit ya. Nah, meteran pita ini digunakan untuk penjahit ya, untuk mengukur panjang anggota badan, panjang kain dan sebagainya ya. Kemudian meteran saku atau meteran gulung nih ya, yang biasa dipakai oleh orang-orang yang di bangunan ya, yang bekerja di bangunan. Meteran saku dan meteran gulung digunakan pekerja bangunan untuk mengukur panjang bidang lahan bangunan, dinding atau bahan bangunan ya. Kemudian jangka sorong. Nah, ini kalian lihat jangka sorong yang ini ya. Nah, jangka sorong ini digunakan peneliti ya. Digunakan oleh para peneliti untuk mengukur panjang benda yang kecil, garis tengah benda berbentuk bundar atau kedalaman lubang. Ya. Jadi ini adalah beberapa jenis alat ukur ya. Beberapa jenis alat ukur yang bisa nanti dipakai. Tapi biasanya yang kita pakai di sekolah itu penggaris, kemudian meteran pita ya. Nah, sekarang perhatikan di buka halaman 22. Di sini ayo beraktivitas. Kita sama-sama kerjakan ya. Nomor 1, mengukur panjang sepatu. Kalian gunakan yang mana? Ini di sini ada A ya. A ini penggaris, kemudian meteran pita, ini yang C tadi itu meteran saku ya, namanya meteran saku, kemudian jangka sorong ya. Nah, sekarang kalian lihat nomor 1, untuk mengukur sepatu biasanya digunakan penggaris. Jadi kalian cukup tulis di sini A ya, A. Atau kalian boleh tulis penggaris gitu ya. Kemudian yang kedua, mengukur lingkar pinggang. Untuk mengukur lingkar pinggang ini biasanya digunakan meteran pita. Kalian tulis meteran pita. Kemudian nomor 3, mengukur kedalaman lubang pada papan biasanya digunakan jangka sorong ya. Yang D ini jangka sorong nih. Ya, biasanya digunakan yang ini. Nah, untuk nomor 4 sampai 10 kalian lanjutkan di rumah ya. Sekarang kita masuk di pelajaran SBK. Di sini selesai melakukan pengukuran, murid-murid belajar menyanyikan lagu. Lagu itu berjudul Desaku. Sebagian murid bernyanyi dan sebagian yang lain mengiringi dengan alat musik ritmis. Yang kemarin seharusnya kalau kalian ada di sekolah kita akan membuat alat musik ritmis yang sederhana ya. Tetapi ini kita kemarin hanya perkenalan saja bahwa alat musik ritmis itu adalah alat musik yang tidak mempunyai nada atau tidak bernada ya. Jadi alat musik apa yang ada di sekitar kita bisa gunakan sebagai alat musik. Nah, lagunya adalah Desaku. Kalian tahu lagunya? Kita nyanyikan sama-sama ya. Lagunya seperti ini. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai taulanku, tak mudah ku lupakan, tak mudah selalu ku rindukan desaku yang permai. Nah, lagunya seperti itu. Yang ciptakan lagu Desaku adalah El Manik. Jadi kalian ingat nanti ketika ulangan Miss tuliskan syairnya. Misalnya kalian tentukan itu judulnya apa atau siapa penciptanya. Oke anak-anak, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Miss harapkan kalian lebih paham, lebih mengerti. Kalau kalian nggak mengerti, kalian boleh bertanya kepada Miss ya. Sampai di sini anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Miss harapkan kalian semua tetap sehat, tetap semangat. Yang penting adalah jaga kebersihan dan kesehatan.
Jangan lupa untuk selalu berdoa dan bersyukur dengan apa yang kita dapatkan pada hari ini. Oke anak-anak, terima kasih semuanya. Papa Mama terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kalian. God bless you. Bye-bye.